Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on yaitu quiz assessment, yang dimana di sini saya akan menjelaskan hasil praktik mengenai data cleaning dan statistik deskriptif menggunakan dataset yaitu dataset Ames Housing, yang dimana pada dataset ini berisi berbagai informasi tentang properti rumah di kota Ames, Sulawesi, seperti harga jual, luas bangunan, kondisi rumah, dan berbagai karakteristik lainnya. Jadi, pada tujuan dari analisis ini adalah untuk menunjukkan tahapan persiapan data sebelum analisis lebih lanjut, yaitu meliputi proses pembersihan data atau data cleaning seperti menangani missing value dan inkonsistensi data, serta analisis statistik deskriptif secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu di sini juga akan menampilkan visualisasi sederhana agar hasilnya itu lebih mudah dipahami. Jadi langsung saja langkah-langkah yang dimulai dari yaitu persiapan data. Jadi pada persiapan data di sini tujuan persiapan data ini untuk menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset yang akan digunakan untuk analisis. Jadi software yang digunakan yaitu menggunakan Google Colab, yang karena dengan menggunakan Google Colab ini yaitu mendukung eksekusi kode Python secara online tanpa perlu instalasi tambahan lainnya. Selanjutnya di sini terdapat beberapa library, yaitu library Pandas, yang dimana library Pandas ini untuk pengelolaan data. Lalu di sini juga terdapat NumPy, dia itu digunakan untuk memperhitungkan numerik. Lalu di sini terdapat matplotlib.pyplot dan Seaborn, yang dimana library kedua ini tuh untuk membuat visualisasi data. Jadi pada tahap persiapan data dia itu akan menampilkan grafik langsung di notebook menggunakan perintah matplotlib inline, yang dia tuh akan menampilkan grafik di notebook. Sedangkan plt.rcparams itu untuk mengatur ukuran tampilan grafiknya. Lalu untuk membaca dataset Ames Housing, dia tuh menggunakan perintah from google.colab import file. Jadi dia akan mengimport filenya lalu upload. Setelah terupload dia tuh akan membaca datasetnya itu menggunakan df_pd.read_csv ameshousing.csv. Jadi dataset ini diunggah melalui fungsi file upload dari Google Colab. Jadi setelah datanya berhasil dimuat, program ini akan menampilkan ukuran dataset dengan df shape yang menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam data. Lalu perintah df_hit itu digunakan untuk melihat baris pertama dari dataset agar kita tuh bisa memahami isi kolom dan struktur data secara umum. Jadi tahap ini tuh untuk memastikan datasetnya ini telah siap dianalisis pada langkah berikutnya.
Nah, di sini terdapat outputnya, yaitu dia itu akan menyimpan ameshousing.csv ke ameshousing2.csv. Setelah dataset berhasil dimuat, dia itu akan menampilkan ukuran dataset. Jadi pada dataset ameshousing dia itu terdapat 2930 baris serta 82 kolom. Yang dimana di sini menggunakan df head untuk menampilkan 5 baris pertamanya. Di sini bisa kita lihat yaitu 5 baris pertamanya dan 82 kolomnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pemeriksaan awal data, yang dimana pada tahap ini pemeriksaan awal data itu untuk memahami struktur dan tipe data dari dataset yang telah dimuat tadi. Jadi setelah pemeriksaan awal data, jadi langkah pertamanya itu dia tuh akan menampilkan tipe data setiap kolomnya menggunakan perintah df dtype.value count, yang dimana kita tuh bisa melihat berapa banyak kolom yang bertipe numerik, objek, dan kategori. Di sini kita bisa melihatnya. Lalu selanjutnya dia tuh akan membedakan fitur menjadi 2 golongan, yaitu kolom kualitatif dan kuantitatif. Jadi pada kolom kualitatif yaitu kolom yang berisi data kategori seperti teks atau label. Misalnya, nah di sini bisa kita lihat yaitu MS Joning, Street, Alley, Lot Shape, Land, Contour, dan lain-lain. Lalu pada kolom kuantitatif yaitu kolom yang berisi data numerik seperti order, PID, MS subclass, load frontage, load area, dan lain-lainnya. Setelah itu, untuk memastikan tidak ada kesalahan tipe data, di sini kita melakukan pengecekan apakah ada kolom yang bertipe objek yang sebenarnya itu berisi angka. Nah, pengecekan ini dilakukan dengan mengonversi kolom bertipe objek menggunakan PD to numeric dan melihat presentase nilai yang bisa diubah ke angka. Jadi jika nilainya tuh lebih dari 80%, dia tuh akan diubah. Maka kolom tersebut tuh kemungkinan salah tipe. Nah, bisa kita lihat di sini dia tuh akan menampilkan tipe data setiap kolomnya, yaitu objek. Di sini terdapat objek yaitu 43, terus in64 itu terdapat 28, terus pada kolom float 64 itu terdapat 11 dengan nama count, dan di type itu int64. Lalu sini kita bisa melihat kolom kualitatifnya yaitu terdapat banyak. Di sini kita bisa lihat. Lalu kita juga bisa melihat kolom kuantitatifnya. Lalu terdapat jumlah kolom numerik yaitu terdapat 39, dan jumlah kolom kategorik itu terdapat 43. Nah, contoh kolom numerik yaitu
terdapat kolom order, PID, MS subclass, load frontage, load area, overall qual, dan overall count. Lalu terdapat your pool. Lalu jumlah kolom kategori itu terdapat 43, yang dimana kita bisa melihat contoh kolom kategoriknya, yaitu MS unique, street, dan lain-lainnya. Nah, kolom bertipe objek tapi berisi angka itu tidak ada. Jadi pada tahap pemeriksaan awal data ini sangat penting karena kesalahan dalam tipe data, misalnya angka yang tersimpan sebagai teks, bisa menyebabkan error atau hasil analisisnya itu yang tidak akurat. Jadi dengan memastikan tipe datanya ini sudah benar apa belum, kita tuh bisa melanjutkan proses pembersihan dan analisis statistik secara lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Jadi tujuan mengecek duplikasi dan inkonsistensi itu untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori yang tidak konsisten. Jadi pada tahap ini kita tuh melakukan saya melakukan dua langkah utama, yaitu pengecekan duplikasi data dengan menggunakan dup_count df duplicated. Lalu dia tuh akan mengeprint jumlah data duplikatnya. Lalu jadi hasil dari df duplicatednya itu menunjukkan di sini jumlah baris yang persis atau duplikat di dalam dataset itu 0 ya, yang berarti dia tuh tidak ada data ganda, sehingga datasetnya ini sudah bersih dari duplikasi. Namun jika nilainya tuh lebih dari 0, maka baris-baris tersebut tuh perlu dihapus agar tidak memengaruhi hasil analisis statistiknya. Lalu langkah kedua yaitu melakukan pengecekan inkonsistensi kategori. Jadi melihat unik pada salah satu kolom kategori. Dia itu akan mengeprint contoh kategori yang tidak seragam. Nah, jadi pada baris ini akan menampilkan semua kategori unik pada kolom load set. Misalnya seperti ini outputnya. Jadi contoh kategori yang tidak seragam yaitu terdapat IR1, reg, IR2, IR3. Yang artinya kategori ini sudah konsisten dan tidak ada penulisan ganda seperti huruf besar atau kecil yang berbeda atau spasi tambahan. Tetapi jika ditemukan bentuk yang tidak seragam, langkah selanjutnya itu bisa melakukan standarisasi kategori. Jadi berdasarkan hasil yang muncul, dataset yang kita miliki itu tidak mengandung duplikasi. Nah, di sini kan dia menampilkan jumlah data duplikat 0, yang berarti dia itu tidak mengandung duplikasi. Lalu kategori pada kolom load set tampak seragam. Sehingga dataset yang digunakan data itu dapat digunakan untuk analisis tanpa perlu pembersih tambahan pada tahap ini. Nah, selanjutnya yaitu
check missing value, yang dimana pada tahap ini dia tuh untuk mengidentifikasi apakah di dalam dataset ini terdapat data yang kosong atau belum terisi, seperti menentukan strategi yang tepat untuk menanganinya. Nah, di sini saya menggunakan DF ISNA untuk menghitung jumlah nilai yang hilang di setiap kolom. Nah, jadi pada hasil outputnya terlihat beberapa kolom yang missing value itu cukup banyak. Nah, kita bisa melihat di sini secara visualnya di sini saya menggunakan heat map, yang dimana dengan heat map ini kita bisa melihat, jadi yang garis terang ini dia tuh menunjukkan adanya missing value pada baris atau kolom tertentu, sehingga kita bisa melihat pola ketidakhadiran data dengan lebih jelas. Nah, bisa kita lihat ya di sini yang terang jadi yang terang ini dia tuh merupakan adanya missing value. Setelah itu dilakukan proses data cleaning. Selanjutnya di sini strategi penanganannya dilakukan proses data cleaning untuk mengisi nilai yang hilang. Nah, strateginya tuh dibedakan berdasarkan tipe datanya. Nah, misalnya untuk kolom numerik, di sini tuh saya menggunakan median, karena dengan menggunakan metode median, dia tuh lebih tahan terhadap outlier dan dapat mewakili nilai tengah yang stabil. Terus untuk kolom kategorik, di sini saya tuh menggunakan metode modus atau nilai yang paling sering muncul. Kenapa menggunakan metode modus? Jadi dengan menggunakan metode modus itu karena dianggap paling representatif untuk menangani untuk mengganti data kosong. Nah, sedangkan jika lebih dari setengah nilai pada kolom tersebut kosong, maka isi dengan nilai non agar tidak menghilangkan kolomnya. Nah, pada strategi penanganan total missing value setelah cleaning atau setelah dibersihkan dia tuh 0. Jadi dia tuh telah bersih. Jadi setelah semua langkah diterapkan, hasil akhirnya itu akan menunjukkan bahwa total missing value itu setelah pembersihan dia tuh 0 ya, bisa kita lihat. Yang artinya tuh dataset ini sudah bersih dan siap digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Selanjutnya yaitu mengecek outlier. Jadi dengan tujuan mengecek outlier ini untuk menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum atau outlier, karena nilai ekstrim ini bisa berasal dari kesalahan input, anomali pengukuran, atau karakteristik unik pada data. Jadi tahap pengecekan outlier ini sangat penting dilakukan agar hasil analisis dan model yang dibangunnya itu tidak bias oleh data ekstrim. Nah, jadi di sini kita melakukan pengecekan outlier yaitu nilai yang menyimpang jauh
dari pola umum. Jadi deteksi outlier ini penting dilakukan sebelum analisis deskriptif atau modeling, karena nilai-nilai ekstrim atau outlier itu bisa membuat hasil rata-ratanya itu menjadi bias dan mengurangi akurasi model yang akan dibuat nanti. Lalu, jadi pada tahap ini, di sini saya memeriksa variabel sale price, yaitu harga jual rumah. Kenapa memilih sale price untuk memeriksa outliernya? Karena harga jual rumah atau sale price sangat mungkin memiliki variasi yang besar, yaitu ada beberapa rumah dengan harga yang normal, tetapi ada juga harga rumah itu yang jauh lebih mahal sehingga berpotensi menghasilkan nilai ekstrim atau outlier. Nah, jadi di sini dia tuh mengecek outlier, lalu akan menampilkan visualisasi sebelum pembersihan. Lalu dia tuh akan mendeteksi outlier dengan IKR. Jadi di sini bisa kita lihat variabel yang dicek itu kan sale price. Nah, di sini saya tuh menggunakan di sini box plot sebelum pembersihan. Dia tuh bisa kita lihat ya di sini di sini tuh banyak titik-titik di luar kotak utamanya nih yang biru. Nah, titik-titik ini tuh menunjuknya adanya 137 data outlier. Nah, di sini yang titik-titik ini yang bulat-bulat itu merupakan outlier karena dia tuh jauh dari si kotak utama ini. Nah, jadi outlier ini dia tuh menandakan bahwa sebagian rumah itu memiliki harga jauh lebih tinggi dibanding mayoritas data lainnya. Nah, kemudian di sini kita tuh melakukan pembersihan data menggunakan metode IKR. Jadi setelah proses pembersihan dia tuh akan menampilkan, jadi pada metode IKR dia tuh akan menghitung jumlah data outliernya, lalu dia tuh akan menghapus outlier dari dataset. Nah, setelah terhapus outliernya, dia tuh akan menampilkan jumlah data outlier yang terdeteksi. Nah, di sini yang terdeteksi kan tadi 137 data outlier. Setelah itu dia tuh akan melakukan pembersihan, lalu akan menampilkan visualisasi sesudah pembersihannya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu box plot sesudah pembersihannya, dia tuh bersih ya, nggak ada titik-titik yang banyak seperti sebelum pembersihan. Jadi bisa kita lihat bahwa datanya tuh setelah pembersihan dia tuh datanya lebih seimbang tanpa ada titik-titik ekstrim atau outliernya. Jadi setelah pembersihan distribusi harga rumah itu lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai yang sangat tinggi. Jadi data yang sudah bersih ini nantinya akan memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan representatif. Nah, sebelumnya kenapa saya memiliki variabel sale price? Karena pada sale price itu
rumah itu berpotensi memiliki nilai ekstrim. Jadi setelah pembersihan, box plotnya ini menunjukkan distribusi data yang lebih seimbang ya. Nah, selanjutnya yaitu statistik deskriptif kuantitatif, yang dimana pada tahap ini tujuannya itu untuk menggambarkan data numerik secara singkat. Jadi di sini saya menggunakan fungsi describe untuk menampilkan ringkasan statistik dari setiap kolom numerik, seperti jumlah data yang valid, nilai rata-rata, simpangan baku atau standar deviation, lalu nilai minimum, lalu di sini terdapat kuartilnya yaitu 25%, terus mediannya itu 50%, lalu di sini terdapat kuartilnya itu 75%, dan nilai maksimumnya. Nah, selain itu di sini juga dia tuh menambahkan dua ukuran tambahan, yaitu IKR yang menunjukkan di sini IKR dia tuh menunjukkan rentang tengah data antara kuartil 25% dan 75%. Serta di sini juga dia akan menunjukkan CV, yaitu yang menggambarkan seberapa besar variasi data terhadap rata-ratanya. Nah, di sini terdapat contoh interpretasi sell price. Jadi sebagai contoh yaitu menggunakan kolom sell price yang dimana diketahui rata-ratanya itu sekitar 180.796, sedangkan mediannya itu sekitar 160.000, dan simpangan bakunya atau standarnya itu dia tuh sekitar 79.886, dan nilai CF-nya dia tuh sekitar 0,44, yang berarti variasi harga antar rumah ini cukup tinggi, dan perbedaan antar propertinya tuh tergolong besar. Jadi pada statistik deskriptif kuantitatif ini kita tuh bisa menggambarkan secara umum data numeriknya, misalnya seberapa bervariasi harga rumah dan apakah distribusinya tuh cenderung merata atau condong ke nilai tertentu. Di sini kita bisa melihat rata-rata sell price-nya. Lalu selanjutnya yaitu statistik deskriptif kualitatif, yang dimana pada tahap ini bertujuan untuk melihat bagaimana distribusi data kategori. Jadi kita tuh mau tahu kategori mana yang paling sering muncul atau paling dominan di dataset ini. Nah, di sini saya tuh menggunakan kolom MS zoning, yaitu jenis zona perumahan. Jadi pada kode ini dia tuh menggunakan fungsi value count untuk menghitung berapa banyak data di setiap kategori.
Lalu dari hasil yang kita hitung, yang telah kita hitung, presentasenya tuh kita tuh melakukan perbandingan yaitu biar kita tuh tahu seberapa besar perbandingannya dibanding total datanya. Nah, bisa kita lihat hasilnya tuh ditampilkan dalam bentuk tabel, yaitu di sini terdapat kolom count-nya. Di sini terdapat kolom count, yaitu dia tuh buat jumlah data, dan kolom data persen buat presentasenya. Selain tabel, kita tuh bisa melihat adanya grafik batang atau bar chart. Jadi tujuan adanya grafik batang ini biar lebih mudah melihat perbedaan antar kategori. Jadi dari hasil visualisasinya tuh terlihat di sini tuh pada kategori RL dia tuh memiliki jumlah paling banyak dibanding yang lain. Nah, di sini dia tuh batangnya tuh lebih tinggi ya di sini, yang artinya sebagian besar rumah yang ada di data ini tuh berada di area resident low density atau kawasan perumahan dengan kepadatan rendah. Jadi pada tahap statistik deskriptif kualitatif ini, kita tuh bisa tahu bahwa zona RL itu jadi yang paling dominan daripada yang lain. Dan ini juga tuh bisa menjadi gambaran tentang karakteristik umum data yang kita analisis. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi data. Jadi pada tahap visualisasi data, tujuannya itu untuk memperjelas bagaimana distribusi data serta membantu memahami pola dan penyebaran nilainya. Nah, pada tahap ini kita tuh di sini saya menggunakan histogram untuk menampilkan distribusi dari variabel sale price, yaitu harga jual rumah. Nah, pada kode ini kita tuh menggunakan SNS hisplot untuk dengan opsi di sini KDE true. Jadi itu untuk supaya dia itu akan menampilkan garis kurva di distribusinya. Jadi dari hasil grafik yang muncul bisa kita lihat bahwa distribusi harga rumah tuh tidak simetris. Jadi bisa kita lihat di sini tuh dia tuh miring ke kanan, yang artinya tuh sebagian besar rumah tuh memiliki harga di kisaran menengah ke bawah, sedangkan hanya sedikit rumah yang harganya tuh lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini tuh banyak yang ke kanan bawah. Nah, jadi hasil statistik deskriptif sebelumnya itu di mana nilai rata-rata sale price itu lebih besar daripada median, yang dimana dia tuh menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrim.
atau outlier di sisi kanan. Dengan kata lain, jadi sebagian kecil rumah yang sangat mahal itu membuat distribusi datanya itu menjadi condong ke kanan seperti ini. Jadi melalui visualisasi distribusi ini, kita tuh bisa lebih mudah memahami karakteristik data numerik, terutama bagaimana penyebaran harga rumah dan potensi adanya nilai ekstrim yang bisa memengaruhi analisis berikutnya. Selanjutnya itu ringkasan atau kesimpulannya. Jadi terdapat 3 poin temuan utama, yaitu yang pertama dari hasil proses data cleaning yang sudah dilakukan, dataset Ames Housing ini sudah bersih dari missing value, lalu sudah bersih dari duplikasi dan outlier, sehingga dataset Ames Housing ini siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu hasil statistik deskriptif, yang dimana dia tuh menunjukkan bahwa variabel sale price itu memiliki sebaran data yang tidak simetris atau right squared, yang dia tuh ke kanan, miring ke kanan. Jadi dengan rata-rata harga rumah yang lebih tinggi dari median. Yang ini tuh berarti adanya sebagian kecil rumah dengan harga yang lebih tinggi atau sangat tinggi yang memengaruhi distribusi data tersebut. Di sini bisa kita lihat distribusi sale price-nya dia tuh tidak simetris, dia tuh malah miring ke kanan. Yang ketiga yaitu dari analisis kuantitatif. Nah, pada analisis kuantitatif, mayoritas kategori pada kolom MS Joining ini menunjukkan area hunian yang dominan, yang memberikan gambaran bahwa sebagian besar properti itu berada di zona pemukiman. Jadi secara keseluruhan data ini tuh kini sudah siap digunakan dalam tahap analisis lebih lanjut seperti correlation analysis, regression modeling, atau predictive analysis, yang dimana setelah datasetnya itu bersih, dia tuh di sini saya tuh menyimpan datasetnya itu dengan menamai Ames Housing Clean, yang dimana datasetnya itu telah bersih dan disimpan dengan nama ini. Mungkin sekian video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.